Bab 11. Basis diamankan. Penginapan adalah tempatnya. Seorang istri yang ceria dan suami pemilik pendiam yang merupakan juru masak. Seorang putri manis berusia 7 tahun. Makanannya enak. Namun, putrinya tidak memiliki telinga kucing. Sangat buruk. Oh, aku ingat Colette Chen. Tidak wajar untuk menemuinya sekarang. Baiklah, mari disembuhkan oleh gadis ini. Kamu sibuk membantu, begitu? Aku teleportasi dengan barang bawaan aku dari kamar penginapan aku. Setelah mengganti barang bawaan di rumah, aku teleportasi lagi dan kembali ke penginapan. Gaun, sepatu, dan hal-hal lain yang tidak diperlukan untuk saat ini dikembalikan ke rumah aku, dan pakaian dalam serta kebutuhan sehari-hari diganti kembali. Selalu ada kemungkinan pencurian meskipun itu adalah penginapan yang dapat dipercaya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika hanya sesuatu yang setara dengan pakaian dalam dan kebutuhan sehari-hari yang dicuri. Aku berjalan di sekitar kota setelah berganti pakaian biasa. Merupakan dasar dalam seni peperangan untuk memperoleh keuntungan geografis. Hanya pistol kecil di sarung bahu dan pisau yang menempel di paha bagian dalam untuk pertahanan diri, nah tidak masalah jika itu adalah jalan utama di ibu kota pada siang hari. Aku harus berhati-hati setelah banyak bergerak. Yap, seperti yang diharapkan dari ibu kota. Ada gedung-gedung yang sangat indah bahkan di negara berkembang. Tusuk sate warung makannya lumayan enak. Aku tidak keberatan dagingnya apa. Jauhkan dari ganggang gelap dan permukiman kumuh. Aku akan membahas klise seperti itu pada waktunya. Setelah berjalan-jalan sebentar, matahari mulai terbenam jadi aku kembali ke penginapan. Saat makan malam, ya, sejauh menyangkut tingkat budaya ini enak. Mungkin karena rempah-rempah mahal, rasanya jinak. Itu tidak buruk, tapi ada yang kurang. Oh, aku pikir aku akan membawa bumbu dari rumah. Aku makan di salah satu kamar rumah aku. Dan mandi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku dihidupkan kembali. Keesokan paginya, aku pergi ke kota segera setelah makan dan pergi ke Makelar. Tidak, aku bangun terlambat dan hampir tidak bisa sebelum sarapan berakhir, jadi aku pikir Makelar itu buka sekarang. Setelah menanyakan beberapa kali kepada orang yang lewat, akhirnya aku sampai. Mungkin tidak apa-apa karena ini toko yang direkomendasikan oleh Earl sama. Aku memasuki toko dengan lembut. Tidak, lebih baik masuk dengan percaya diri, tapi karena kebiasaan. Silakan masuk, irashaimase. Mungkin itu kalimat lain, tetapi untuk beberapa alasan pegawai muda itu menyambut aku dengan kata-kata yang dikenali seperti itu. Terima kasih sudah datang. Jenis layanan apa yang ingin kamu terima hari ini? Oh, meskipun pihak lain adalah anak-anak, mereka biasanya memperlakukan mereka sebagai pelanggan. Pelatihan mereka cukup teliti. Sambil terkesan, dia dengan lembut menyajikan surat pengantar. Aku ingin toko dengan ruang hidup. Ini surat pengantar aku. Petugas mengonfirmasi tanda tangan di bagian belakang tanpa membukanya saat menerima surat pengantar. Lalu, bergegas ke belakang panik setelah meminta Mitsuha menunggu sebentar. Seperti yang diharapkan dari sama, itu berhasil. Seorang pria tua melompat dengan panik. Maaf membuat kamu menunggu, nama aku Lut Sultan, pemilik toko ini. Terima kasih telah memilih toko kami saat ini. Pemiliknya keluar untuk bertemu langsung. Sudah jelas, karena ini adalah surat pengantar dari salah satu bangsawan terkemuka. Terima kasih. Sebenarnya, aku ingin toko. Ya, itu tertulis detail di surat pengantar dari Eal. Kami memiliki beberapa properti yang direkomendasikan. Aku akan menjelaskannya kepada kamu, jadi silakan kembali ke belakang. Lutsan membimbing aku ke bagian belakang toko. Mungkin pelanggan biasa dilayani di meja depan toko. Ini perawatan VIP. Aku ingin tahu apakah manisan yang enak akan disajikan. Permennya biasa saja. Tidak, menurutku itu bagus untuk dunia ini. Namun, tidak jika dibandingkan dengan Jepang. Maafkan aku. Ya, mungkin karena Lutsan mengira aku terbiasa makan makanan manis yang enak. Dia tidak terlihat begitu kecewa saat melihat wajahku yang menunjukkan tidak begitu enak.
Tidak, bagi Lutsan, saat ini bukan waktunya untuk itu. Jadi, ini adalah tempat-tempat yang akan aku rekomendasikan di sekitar sini. Aku mendapat beberapa penjelasan, tapi pertama-tama aku menyampaikannya di distrik bangsawan. Tidak, alangkah baiknya memiliki keamanan dan pelanggan, tapi pertama-tama, mahal. Dan aku tidak hanya ingin pelanggan bangsawan. Akan sulit bagi rakyat jelata untuk pergi ke distrik bangsawan. Tidak, bukannya aku tidak suka bangsawan. Ada beberapa bangsawan baik dan beberapa buruk. Ada beberapa orang biasa yang baik dan yang buruk juga. Dan bahkan dengan budak. Namun, jika hanya ada bangsawan maka itu akan melelahkan dan sepertinya tidak menarik, bukan? Sudah kuduga, terkadang harus ada tamu yang bodoh dan vulgar. Jadi teruskan distrik bangsawan. Seperti yang diharapkan tidak ada properti yang dekat dengan permukiman kumuh di sini, hanya ada yang dekat dengan pusat distrik rakyat jelata atau dekat dengan distrik bangsawan. Tentu saja pelanggan yang mulia sangat diperlukan untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Toko makanan lezat itu dekat di sekitar sini. Tidak, survei sekitar kemarin bukanlah untuk bersenang-senang, karena alasan inilah, memang benar. Ini dan ini, bisakah aku melihat tempat-tempat ini? Tentu saja, Nyonya. Haruskah kita melihatnya sekarang? Ya, terima kasih. Aku mengikuti tur lokal sambil dipandu oleh Lutsan. Meniduri sisa permen ke dalam saku. Gadis yang melayaniku menatapku dengan mata sedih. Apakah itu berarti sisa makanan manis adalah bagiannya? Nah, memang memalukan bagi sebuah toko yang menggunakan kembali manisan yang pernah mereka sajikan sebelumnya, dan tidak aneh jika memberikannya kepada karyawan wanita dan anak-anaknya sebagai pertimbangan orang dewasa. Aku melakukannya sekarang. Maaf. Lain kali aku akan membawa manisan Jepang. Pastinya. Perjalanan ke situs pertama. Tempatnya bagus. Di depan jalan utama dan dengan banyak orang yang lewat. Tapi itu agak kecil. Selain itu, toko aku tidak harus memiliki banyak lalu lintas. Tidak masalah jika orang yang mengetahuinya dari mulut ke mulut datang. Maksud aku, jika ada terlalu banyak pelanggan itu akan melelahkan. Untuk toko barang dagangan umum, Mitsuha, penjualan rendah harga tinggi, adalah moto. Ini toko yang buruk. Perjalanan ke situs kedua. Lutsan, apa menurutmu aku ini seorang milionair? Apa yang akan aku lakukan dengan properti besar ini? Begitulah, buatlah panti asuhan di sini dan jadikan anak yatim piatu itu menjadi juru tulis. Apakah aku seorang santosama, seorang dermawan, begitu? Lulus. Ayo lanjutkan. Catatan Yuna dari Kuma Bear, dimulai dengan cara yang sama seperti Mitsuha, dengan bertemu Loli dan membunuh serigala. Perjalanan ke situs ketiga. Ini jalan kedua di seberang jalan utama. Cukup sedikit orang yang lewat, jalan perbelanjaan agak sepi. Awalnya sebuah bangunan bata 3 lantai yang berfungsi ganda sebagai penginapan dan ruang makan. Untuk penginapan dengan ruang makan, baik memiliki sumur dan halaman belakang. Bagian ruang makan bisa banyak digunakan sebagai toko, dan bak mandi bisa dipasang di dapur. Menurut aku bagus. Pilihan pertama terlalu kecil, pilihan berikutnya terlalu besar, dan pilihan terakhir tepat. Aku mengerti, Lutsan. Ini adalah teknik penjualan yang sangat dasar. Tolong yang ini. Aku membeli sesuatu yang harganya ratusan koin emas semudah membeli permen. Ngomong-ngomong, aku lupa menanyakan harganya. Selamat datang kembali, Ojo-sama. Lutsan sangat kaku di belakangku. Tidak, aku akan berbicara tentang pembayaran jadi aku pergi ke rumah Earl dengan Lutsan. Kemudian, aku disambut oleh para pelayan seperti seorang kountes. Lutsan pasti salah mengira aku sebagai seorang kountes. Dia berkeringat. Dan dia langsung dibawa ke ruang tamu. Aku disebut kepala pelayan Rufus, Nona, yang ini. Bapak. Rufus berbicara kepada Lutsan, lalu menoleh ke aku dan bertanya. Ya, biarkan saja bahwa ini juga pertemuan pertama aku dengan kamu.
Ah, Lutsan dari agen real estate yang menjual toko aku. Aku datang ke sini untuk berkonsultasi tentang pembayaran. Itukah yang terjadi? Nyonya Mitsuha-sama berhutang budi pada mulut sama. Tidak perlu terlalu boros. Dari apa yang kudengar, kepala pelayan dari bangsawan yang kuat memiliki pengaruh yang cukup untuk meledakkan pemilik toko secara acak dengan hidungnya. Aku mendengarnya dari Stefan-san, kepala pelayan rumah. Selama waktu jadwal pribadi, Stefan-san menang. Ya, aku juga mendengar tentang kepala pelayan rumah ibu kota, T.N. Rufus. Dia masih belum berpengalaman, tapi agak mampu. Dan juga untuk tidak pernah mengatakan itu dikatakan. Mungkin, agak mampu, adalah pujian besar di industri ini. Ya ampun, Ojo-sama, sedikit rambutmu yang terganggu. Ini, Berta, rawat Ojo-sama dan rawat rambutnya. Ya, segera. Tapi, aku sedang berkonsultasi. Dalam waktu singkat aku dibawa pergi oleh pelayan dan dibawa ke ruang ganti. Dan, rambut aku disemprot dan disisir dengan sisir, dan aku dengan aman kembali ke ruang tamu setelah beberapa selesai. Hah? Lutsan, bukankah kamu memiliki wajah yang terlihat akan mati? Oh, Ojo-sama, apakah kamu sudah kembali? Rambutmu sudah diikat, sungguh indah sekali. Sekarang, ini masalah pembayaran. Lutz Dono, berapa harga yang kamu minta? Lutsan yang sekarat karena suatu alasan mati-matian menekan kata-katanya. Aku, itu akan menjadi 280 lembar koin emas. Itu murah. Ini bagus sekali. Setelah itu diputuskan bahwa rumah Boses akan langsung membayar biayanya. Selain itu, aku menerima 20 koin emas di tempat sebagai uang untuk biaya renovasi. Itu menjadi jumlah yang luar biasa. Dokumen akan dibuat dan dikirimkan di kemudian hari, jadi kami berpisah dengan Lutsan di depan Menshan ibu kota. Kunci tokonya sudah diserah terimakan, sepertinya kapanpun aku bebas ke sana. Jika itu normal, aku akan khawatir ditipu dan tidak akan menyetujui kontrak tanpa beberapa dokumentasi. Tetapi di rumah Earl, mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika kamu memutuskan kontrak yang dipertukarkan di depan begitu banyak pelayan yang dimulai dengan kepala pelayan, bahkan jika kamu bukan seorang pedagang. Dengan kata lain, itu berarti tidak perlu khawatir. Pendukungnya luar biasa. Permisi. Mitsuha melewati pintu masuk dan mengeluarkan suara. Ada jawaban dari belakang, dan seorang pria dengan wajah yang tampak sulit dan tubuh yang kokoh tampak melewati usia paruh baya dan mendekati orang tua keluar. Oh, apa yang kamu butuhkan? Ini adalah toko kerajinan kayu, sebagai kombinasi dari tukang kayu dan toko perlengkapan. Mitsuha, yang berpisah dengan Lutz dan sedang berpikir tentang apa yang harus dilakukan tentang renovasi toko, dan dengan sebuah ide muncul. Benar, agen real estate pasti punya koneksi. Aku baru saja berpisah dengannya beberapa saat yang lalu, jadi agak aneh, tapi mari kita ajak Lutzan memperkenalkanku. Aku hanya memiliki sedikit kenalan, jadi aku akan menggunakan apapun yang aku bisa. Jadi, karena itu dalam perjalanan aku kembali ke Jepang sekali untuk memilih sesuatu yang enak di toko kue, dan kembali ke toko Lutsan lagi. Aku memberikan souvenir kepada gadis yang aku temukan di etalase. Gadis itu terkejut tapi dia tetap menerimanya, lalu dia memanggil Lutsan. Tolong perkenalkan kepada aku seseorang yang memiliki senjata yang andal, percaya diri, dan bangga dengan keterampilan dan teknologi mereka, tetapi tidak keras kepala atau tahan terhadap hal-hal baru yang menantang. Terhadap Mitsuha yang bertanya, Lutsan enggan memperkenalkan siapapun karena suatu alasan. Lutsan akhirnya mengalah pada Mitsuha yang terus-menerus menyerah dan setuju untuk memperkenalkannya dengan syarat. Kumohon, aku ingin kamu tidak mencoba memotong biaya konstruksi. Itu normal, bukan? Tawar-menawar dengan pengrajin dan teknisi sama dengan mengolok-olok keterampilan dan teknologi mereka. Keterampilan dan teknologi yang baik membutuhkan imbalan yang adil. Lebih lanjut mendengar bahwa Mitsuha akan langsung menyerahkan pembayaran kali ini, Lutz akhirnya bisa memperkenalkan pekerja tersebut dengan tenang. Aku ingin meminta hal semacam ini.
Kunz kaget saat melihat bungkusan kertas Mitsuha tersebar di seberang meja. Ah, apa ini? Pertama, dia terkejut dengan koran itu. Kertas tipis, licin, dan sangat tahan lama. Dan, itu digambar dengan apa yang tampaknya menjadi karakter yang sangat rinci dan tepat. Apa-apaan ini? Dan yang lebih mengejutkan adalah kebaruan dari apa yang digambarkan dalam gambar, keindahan. Ini adalah meja. Apakah ini peti? Ini adalah... Ah, bagian itu baik-baik saja. Yang ini. Rak ini, pameran ini. Dan, aku ingin memasang peralatan keamanan di jendela dan pintu. Ini, untuk ini. Aku akan menyiapkan bagian logam. Juga, tangki penyimpanan besar yang dapat ditempatkan di platform semacam ini. Foto tangki, ini fotonya. Ukurannya seperti yang tertulis di memo ini. Dan, pemasangan kamar mandi di dapur. Karena aku akan melakukan penyaluran, harap lakukan bagian itu saja. Lihat situs untuk lebih jelasnya, dan aku akan melakukannya. Bundel kertas, salinan kertas A4 yang dicetak dari komputer digenggam, dan Kunz yang tertegun bergumam. Tidak, tapi kami belum membicarakan harganya. Aku akan melakukan pekerjaan ini, aku akan melakukannya. Ya itu bagus jika dia termotivasi, kurasa. Sebaliknya, bisakah kamu memberi aku sketsa ini nanti? Hal seperti itu? Tidak apa-apa, atau lebih tepatnya ini hanya sampel, aku akan memberikan beberapa dokumen yang lebih tepat nanti, aku juga akan memberi kamu beberapa materi yang tidak terkait tentang furnitur yang berbeda jika kamu menginginkannya. Sebanyak itu seharusnya baik-baik saja. Itu hanya desain dan bukan teknologi luar biasa. Metode penciptaan dan kesulitan akan diatasi dengan usaha mereka sendiri. Aku akan melakukannya, aku akan menyusul jenius ini. Apakah aku membalik tombol yang aneh? Bab 12. Sebelumnya, bukankah kamu mengatakan tidak akan membawa apapun yang akan mempengaruhi perkembangan dunia ini? Itu bohong. Tidak, seperti yang aku katakan, aku tidak akan membiarkannya menyebar. Tapi, tidakkah tidak masalah menggunakannya untuk diri sendiri? Tidak ada yang akan bermasalah meskipun Mitsuha tiba-tiba menghilang, dan jauh dari duplikasi, bahkan tidak mungkin untuk menganalisis karena celah teknologi jika ditemukan, dan pada akhirnya akan hilang dan dilupakan pada waktunya sehingga tidak ada masalah. Juga, seseorang tidak boleh berhemat pada pencegahan kejahatan dan perlindungan tubuh. Aku akan mempertimbangkan dengan cermat dan berhati-hati tentang apa yang terjadi di pasar. Hanya beberapa produk nyaman sesaat yang tidak akan menimbulkan masalah jika aku tiba-tiba menghilang, barang mewah. Sesuatu yang akan memalukan jika hilang, tetapi tidak akan mengganggu siapapun. Sehingga tidak ada yang akan kehilangan pekerjaan karena ini. Itu, dan hal-hal yang tidak akan menarik perhatian orang-orang penting. Apakah ini sulit? Tapi, baiklah, apapun yang akan terjadi. Paling buruk, sesuatu seperti memulai kembali di negara lain yang jauh, mungkin memperdagangkan produk dengan harga super tinggi dengan koin emas kemudian dengan cepat melarikan diri, ada banyak pilihan. Aku tidak ingin pergi sejauh itu. Jika memungkinkan, sambil santai dan tanpa beban, menikmati menghasilkan uang sambil bersenang-senang dengan semua orang, itu adalah cita-cita aku. Sesuatu yang sangat baik itu tidak mungkin, begitu. Dengan kata lain, itu adalah kumpulan barang dari sana-sini. Tempat itu adalah rumahku. Agak menyakitkan untuk mengatakannya tapi untungnya, beruntung, Saiwai, dan menyakitkan, Surai, adalah serupa bukan? Ironi apa? Tidak, kesampingkan itu, bagaimanapun juga, garasi parkir kosong. Mobil itu naik bersama keluarga aku. Jadi, barang dikirim satu demi satu. Pusat rumah, pengecer massal, pesanan lewat pos, DLL.
Aku mendaftar dengan bisnis propana untuk 6 bisnis besar. Membaginya menjadi 3 pasang, untuk menukarnya dan memutarnya ketika sudah kosong. Mereka akan dihubungkan ke pipa tiruan bersama dengan yang aku gunakan di rumah, tapi aku akan segera memindahkannya ke ibu kota dan menukarnya. Catatan TN, aku kira mereka menginstalnya untuk kamu jadi dia membutuhkan pipa tiruan. Gas akan digunakan untuk kompor gas, oven gas, dan untuk air panas di bak mandi, tapi tentunya ada alasan lain untuk menggunakan silinder yang begitu banyak. Itu listrik. Pembangkit listrik tenaga surya dan perangkat penyimpanan berkapasitas besar disiapkan secara alami, tetapi itu tidak cukup untuk kehidupan berbudaya. Untuk jenis reaksi kimia tersebut, pembangkit tenaga gas bergantung pada generator bensin dan diesel berisik, membutuhkan penyimpanan besar bahan berbahaya, pengisian bahan bakar yang merepotkan, khawatir selama pengoperasian terus-menerus dalam waktu lama, ada banyak kerugian. Pada titik itu, gas itu mudah. Dan tentu saja, sistem tenaga surya dan sistem kendali energi listrik. Untuk panel kontrol dari berbagai sumber pembangkit listrik dan penyimpanan listrik. Panel surya tidak mencolok karena ditempatkan di atap. Salah satu kelebihan dari bangunan itu adalah memiliki atap, bukan atap. Tampaknya telah digunakan sebagai tempat pengeringan untuk cucian. Multi perekam untuk TV LCD hemat daya dan berbagai konsol game. Tidak, mulai sekarang pusat hidup aku akan berada di dunia yang berbeda, sebagian besar waktu aku akan dihabiskan di sana, jadi aku membutuhkan perangkat untuk mencerna rekaman acara dan game. Kisi-kisi logam untuk jendela dan peralatan keamanan yang diperlukan untuk renovasi diangkut satu persatu dengan teleportasi. Sebut mereka, ditransfer, untuk singkatnya. Barang yang dijual akan tetap di rumah. Aku meraup berbagai barang dari toko 100 yen di mana-mana. Ada banyak barang yang sepertinya akan dijual seharga beberapa koin perak, ribuan yen. Tidak, tergantung itemnya, mungkin aku bisa lebih tinggi dari koin emas. Itu adalah gunung harta karun. Dan, karena menemukan waktu luang, aku membuat lubang tabungan baik di toko umum maupun di rumah. Lubang tabungan. Ini adalah simpanan uang yang aman, yang aku bangun di toko umum dengan keamanan publik yang sangat buruk di dekatnya dan di rumah aku yang sebagian besar akan aku tinggalkan. Mudah dibuat. Pertama, siapkan wadah plastik besar dan pipa PVC sepanjang 10 meter. Hadapi lantai, dan bayangkan, jarak 10 meter secara vertikal di depan, dan teleportasi. Sebuah batang silinder tipis dari tanah dengan gumpalan tanah di ujungnya muncul di tujuan teleportasi. Kemudian teleport kembali wadah plastik di dalam pipa PVC. Kontainer akan muncul di dalam ruang jauh di bawah tanah dan pipa PVC akan mengisi lubang tersebut hingga selesai. Setelah aku memiliki jumlah koin emas yang cukup, aku akan membuka lantai dan memasukkan koin emas ke dalam pipa, kemudian meletakkan telinga aku di pipa dan bersenang-senang mendengarkan suara jelas dari koin emas yang jatuh 10 meter. Catatan, aku tidak yakin Mitsuha benar-benar berarti meter meskipun dia mengatakan toru. 10 meter itu seperti bangunan 2 lantai. Untuk mencuri ini, kamu perlu mengetahui keberadaan lubang tabungan ini dan menggali lubang sepanjang 10 meter tanpa ada yang menyadarinya, dan mengumpulkan koin emas dari kedalaman tersebut. Di tengah rumah. Tanpa menggunakan alat berat. Pertama-tama, itu tidak mungkin. Tetapi jika itu adalah Mitsuha, itu dapat dengan mudah diambil dengan teleportasi. Mitsuha juga bersekolah di sekolah mengemudi. Hingga saat ini, ia hanya memiliki lisensi skuter. Meskipun SIM dan STNK tidak diperlukan di sana, kamu perlu membelinya di sini. Selain itu, pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tidak akan mungkin dilakukan tanpa lisensi dan registrasi. Sebagai investasi yang diperlukan, dia memutuskan untuk menanganinya dengan benar. Saat ini, tidak ada rencana untuk menggunakan mobil atau penembak di sana. Ini akan digunakan terutama di Jepang. Terlalu mencolok untuk digunakan di sana dan akan menarik perhatian. Nah, ketika aku benar-benar harus, aku akan memikirkannya. Pekerjaan renovasi berjalan relatif baik sambil mengulangi trial and error, dan barang-barang dipindahkan ke lantai 2 toko umum.
Ruang tamu Mitsuha ada di lantai atas, lantai 3. Keselamatan diprioritaskan di atas tugas mengangkat. Lantai 2 nantinya akan dikenakan berbagai tipe muslihat. Juga, tentu saja peralatan pelarian dan evakuasi, Oriro, dipasang di atap, dan tas punggung yang berisi persediaan darurat disembunyikan di sana. Ini adalah persiapan untuk keadaan ketika dia keluar dengan seorang karyawan berdiri dan pencuri. Sebaliknya, ketika Mitsuha tidak dapat berteleportasi karena ada orang jahat di sekitar yang akan mengetahuinya. Mitsuha pada dasarnya berhati-hati, pencemas, dan manusia yang pemalu. Dia biasanya tidak terlihat seperti itu. Kapten San, apa yang terjadi dengan koin emas itu? Seperti biasa, ya, Zhou Chen tiba-tiba muncul. Oh, aku sudah menilai mereka, kemurnian 90%, pada harga pasar saat ini, sekitar $208 per koin termasuk biaya. Kalau diubah menjadi yen Jepang, sekitar 25.000 yen? Ini jauh lebih sedikit dari yang aku kira. Perhitungan aku salah. Melihat dari harga penginapan dan makan, aku pikir koin emas bernilai sekitar 100.000 yen. Ah, tidak, itu tidak salah kurasa. Hanya dalam arti yang berbeda. Tinggal di wilayah bumi yang beradab itu mahal. Pajak, sewa, listrik, gas, air, transportasi, hiburan, pakaian, makanan, pendidikan, rukun tetangga dan banyak biaya lainnya. Berbeda dengan itu, di sana pengeluaran yang berbeda sangat sedikit. Mereka yang punya rumah, hanya pajak dan makanan, pakaian dan kayu bakar, dan alkohol. Bagaimanapun, ada sedikit pengeluaran. Tentu saja, penghasilannya juga kecil. Jika keluarga berpenghasilan 4 bulanan adalah 2 koin emas, sebongkah emas akan bernilai lebih dari 100.000 yen di Jepang. Sederhananya, nilai tukar koin emas dengan mata uang bumi masing-masing adalah 25.000 yen. Pengeluaran dibagi menjadi beberapa pasangan untuk beberapa alasan, bagaimana pakaian dan kayu bakar dihubungkan. Selain itu, meskipun kamu membandingkan harga, hasil panen jauh lebih murah daripada di Jepang, tetapi produk industri, pakaian dan peralatan makan, makanan dan kemewahan kelas atas sangat mahal. Hasilnya akan sangat bervariasi tergantung di mana kamu membandingkan. Pada akhirnya, perbandingan seperti itu tidak ada artinya, kamu membutuhkan ratusan ribu yen setiap bulan jika kamu tinggal di Jepang, berapa banyak koin emas yang dibutuhkan setiap bulan jika kamu tinggal di sana, itu tidak akan cukup untuk menanyakan itu. Kemudian, 40.000 koin emas tinggal di Jepang selama 100 tahun. Agar aku bisa makan makanan dan minuman yang enak, memakai pakaian yang nyaman, memiliki penerangan untuk begadang, dan mendapatkan perlengkapan rumah tangga terbaru yang nyaman, yang dianggap normal di Jepang. Sebuah kemewahan yang cukup besar di sana, untuk 40.000 koin emas itu juga. Bersama-sama 80.000 koin emas. Oke, ini harus menjadi tujuan akhir aku. Aku akan menyimpannya, 80.000 koin emas. Untuk masa tuaku yang damai dan bahagia. Catatan kredit roll. Akhir. Nantikan karya Mitsuha Sensei selanjutnya. Tidak. Bagaimanapun, mari kita pikirkan dengan pengertian bahwa koin emas adalah 100.000 yen, koin emas kecil adalah 10.000 yen, dan koin perak adalah 1.000 yen. Selain itu, nilai tukar dengan bumi adalah 25.000 yen untuk satu koin emas. Mari kita pikirkan semuanya secara terpisah. Dan berhati-hatilah dengan item harga. Harga jualnya dipatok cukup tinggi. Tapi, mau bagaimana lagi? Mereka tidak bisa terlalu murah. Mereka akan laris manis dan aku tidak akan punya waktu untuk melakukan hal lain, itu karena aku ingin menghindari gaya hidup itu. Aku juga ingin menghindari pengaruh besar. Tapi, itu akan bisa dijual bahkan dengan harga ini. Kalian, ayolah, kalian akan membeli ini, kan? Artinya, aku tidak ingin mengikuti kode etik untuk mania tertentu. Aku tahu itu akan menghasilkan banyak uang bagi aku. Tapi jika aku melakukannya maka itu bukan toko Yamano Mitsuha lagi. Jika aku ingin melakukan hal seperti itu, aku dapat pergi ke seluruh negeri dan menjual mutiara dan permata imitasi dengan harga yang sangat tinggi kemudian melarikan diri.
Jika aku menggunakan penyamaran dan alias atau orang, setelah itu aku bisa tinggal di suatu tempat dengan santai. Tapi aku tidak. Mengapa kamu bertanya? Karena dengan begitu, hidup tidak akan menyenangkan. Mendapatkan uang bukanlah tujuan hidup. Aku hanya membutuhkan uang sebanyak yang aku butuhkan untuk memiliki kehidupan yang bahagia. Sangat menyakitkan jika tidak cukup. Jadi aku mengumpulkan uang sebanyak yang aku bisa. Tetapi jika tidak lagi menyenangkan karena itu, maka itu berarti meletakkan kereta di depan kudanya. Jadi, jika aku memiliki kelonggaran, maka aku akan menyimpannya dengan santai. Untungnya, berkat kemampuan yang aku peroleh secara tidak sengaja, aku mendapat banyak kelonggaran. Kemudian, mari kita lakukan dengan santai sambil berbagi bagian yang menyenangkan dengan semua orang. Namun, musuh yang menyerang akan dihancurkan tanpa ampun. Untuk kebahagiaan kita. Apa kamu sudah selesai? Apa? Waktu hayalan, sepertinya sudah cukup lama kali ini. Maaf. Oke, ayo pergi. Kamu S. Hari ini akhirnya adalah pelatihan praktis untuk senapan serbu. Aku menyerah pada granat. Itu terbang kembali dan aku dibawa ke dalam jangkauan pembunuhan. Itu dilarang oleh setiap anggota pasukan yang bertindak sebagai instruktur. Aku memiliki beberapa harapan untuk RPG. Nantikan karya Mitsuha Sensei selanjutnya, RPG 22. Itu sudah cukup.